potongan gaji 2,5% Bu, untuk tapera Bu. Dari KSBSI memandangnya seperti apa Bu? Iya, sebenarnya pertama terima kasih ya Mas sudah menjangkau kita dalam isu tapera ini. Sejak isu ini muncul ketika Pak Presiden berstatement ya tentang pelaksanaan tapera ini yang wajib dan akan diberlakukan untuk swasta di 2027, memang ini mengagetkan kita. Kenapa? Karena sekarang ini kan upah buruh ini kan masih bisa kita anggap rendah dan tiba-tiba ada isu lain yang akan mewajibkan para pekerja ini dipotong upahnya 2,5% untuk tabungan perumahan rakyat. Dan walaupun memang 0,5% dari pengusaha, tapi kita kira pengusaha juga akan menolak ini. Satu kan ini jadi tumpang tindih, overlapping, karena kita itu sudah punya di BPJS yaitu manfaat dari JHT yang bisa kita ambil sekitar 30% dan juga pemanfaatan MLT ya. Nah, dan kami juga memandang ini kan ada kriteria yang akan mendapatkan KPR ini nanti, misalnya mereka yang sudah punya rumah atau upahnya yang lebih tinggi itu kan tidak punya hak untuk mendapatkan fasilitas itu. Jadi artinya kita hanya mengiur dan uang kita itu di sana mengendap tanpa ada manfaat yang lain yang akan kita dapatkan dari situ gitu. Nah, memang para pekerja sekarang kan banyak yang belum memiliki rumah, tapi memang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemerintah itu menyediakan perumahan bagi rakyat, itu adalah mutlak dilakukan. Walaupun begitu, ketika tapera ini ada dan diwajibkan, ini tetap memberatkan buruh karena kami mengira bahwa ini dipaksakan, sementara pekerja dan buruh ini sudah mengiur ke BPJS yang mana manfaatnya itu bisa dinikmati. Ada imbalan yang kita dapatkan, ada misalnya kita sakit karena kita mengiur, kita bisa berobat gratis, lalu kita bisa mengambil uang itu sebagian untuk renovasi rumah atau KPR segala macam. Kenapa ini tidak dilanjutkan saja untuk dipergunakan oleh pegawai negeri ya, swasta biarlah dia ke BPJS dan pegawai negeri dan lainnya itu masuk ke tapera seperti itu Mas. Hal ini sudah dibicarakan Bu sama pemerintah sebelumnya? Dulu kan memang sudah, tapi dari dulu kita kan menolak Mas ya. Jadi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba pemerintah harus memaksakan ini ya. Memang undang-undangnya kan muncul 2016 dan ada peraturan turunannya itu di tahun 2020. Artinya dari 2016 ke 2020 memakan waktu yang sangat panjang. Kami melihat itu ada masalah. Lalu setelah 2020 muncul di 2024 peraturan yang baru untuk dalam tanda kutip ini harus dilaksanakan dan untuk swasta 2027. Melihat dari durasi yang dipakai pemerintah ini sangat panjang, kita bisa menilai bahwa ada persoalan di sana gitu. Jadi pemerintah juga seperti biasa alpa untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dan tiba-tiba saja ini diwajibkan untuk diberlakukan. Saya bisa jamin bahkan pengusaha pun, walaupun saya tidak pengusaha, ini akan menolak. Serikat buruh juga sudah bereaksi, akan ada melakukan pertemuan dengan pemerintah, akan ada melakukan aksi penolakan. Memang statementnya Pak Jokowi mengatakan biasa kok ada penolakan, nanti setelah dinikmati. Bagaimana kita bisa menikmati ya? Di mana lahan yang akan dibangun untuk tapera itu? Lalu uang itu siapa yang mengelola? Ya kita tahulah ada memang tabungan, terus ada jasa jasa otoritas keuangan gitu. Lalu memang ada komite nanti yang ada di sana. Boleh nggak uang itu ketika diiur dan kami tidak, misalnya saya udah punya rumah nih, tapi saya wajib mengiur. Boleh nggak saya tarik uang saya itu, saya pakai sebagai biaya untuk kehidupan saya yang lain? Karena saya tidak berhak lagi kan mengakses untuk perumahan karena saya udah punya rumah. Lalu kalau nggak bisa ditarik, buat apa uang saya itu ada di sana? Buat apa uang jutaan buruh yang sudah punya rumah itu ada di sana gitu Mas? Akan melakukan aksi tidak Bu ke depannya?
Pasti, kalau itu kita pastikan akan melakukan, Mas. Jadi ini dalam tahap konsolidasi ya. Saya kira semua teman konfederasi juga saya sudah berkoordinasi dan saya juga sudah baca statement mereka. Mayoritas menolak. Tidak ada yang saya lihat dari semua serikat pekerja, serikat buruh yang mengatakan oke. Ini menolak. Bahkan saya baca juga pernyataan dari Ketua Umum Mapindo juga, mereka yang keberatan karena memang benar yang dikatakan itu diperuntukkan saja buat pegawai negeri ASN dan Polri gitu. Yang kita ini sudah ada di BPJS, Mas. Kita itu sudah mengiur sejak kita bekerja di BPJS. Kita bisa menikmati ada 4 layanan tambahan di sana. Itu aja dimaksimalkan. Jadi pemerintah jangan gegabah. Memang niatnya baik ya untuk mereka yang tidak punya rumah gitu. Tapi ketika ini diwajibkan dan kita harus dipotong upah kita yang sudah ada potongan yang lain-lain, pengusaha saja yang mereka punya modal keberatan dengan ini karena mereka berpikir bahwa mereka sudah lebih dari berapa persen untuk membayar sebagian untuk buruh ya, untuk BPJS, dan sekarang ditambah lagi 0,5, apalagi gaji buruh sekarang yang rata-rata di bawah 5 juta. Bagaimana mereka bisa memilah-milah ini karena mereka masih punya cicilan motor misalnya atau kendaraan, masih punya cicilan rumah atau masih bayar kontrakan. Jadi ini sangat tidak masuk akal. Jangan dipaksakan deh, karena pemerintah jangan selalu memancing ketika kita masih ada masalah-masalah yang lain terus diciptakan lagi ini, dan kita melihat semua sudah bereaksi dan ada penolakan-penolakan. Begitu, Mas. Kapan Bu, kira-kira Bu? Bulan apa atau? Saya belum bisa pastikan, tapi ini besok kita mau plenary meeting. Cuma dari 24 provinsi kita sudah menerima masukan bahwa apa yang akan kita lakukan, kita ayo turun ke jalan, kita menolak. Nah, pertama kan kami konsolidasi dulu kapan, apa yang mau kami lakukan pertama, apakah masih bagus menemui pemerintah atau langsung memberikan kertas posisi atau melakukan aksi penolakan seperti itu, Mas. Jadi minggu ini kita akan putuskan, tapi kami belum memutuskan tanggal kapan kami akan turun ke jalan atau melakukan hal-hal lain seiring dengan penolakan kami terhadap tapera ini. Oke, Bu Eli, terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Mohon maaf Bu ya, mengganggu ya. Nggak apa-apa, Mas. Terima kasih ya. Ya. Iya, sama-sama, Mas. Izin, Bu. Iya, Mas.